Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih ketemu kembali di tempat dan waktu yang berbeda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah dalam setiap aktivitas, setiap tindakan. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Kali ini kita ketemu kembali di mata kuliah Biostatistika Farmasi. Topik yang bakal kita bahas hari ini adalah analisis regresi pelepasan obat dari matrik. Analisis regresi pelepasan obat dari matrik. Nah, ini yang menjadi topik utama dalam pembahasan analisis regresi. Tetapi ada beberapa yang harus kita cermatin, yang harus kita pahami untuk sampai kita bisa melakukan analisis regresi pelepasan obat dari matrik. Nah, yang harus kita cermatin, pertama, konsep dasar analisis regresi. Kemudian pembuatan persamaan regresi. Nah, berikutnya penentuan koefisien korelasi. Dan yang keempat, menginterpretasikan koefisien korelasi. Nah, ini merupakan interpretasi ada tidak hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, kemudian yang terakhir, analisis regresi pelepasan obat. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan analisis regresi pada pelepasan obat? Nah, terutama ini untuk memprediksi kinetika dari pelepasan obat yang dilepaskan saat disolusi. Nah, bisa mengikuti orde 0, orde 1, orde Higuchi, atau orde yang lain. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, konsep dasar analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis penentuan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Misalnya, konsentrasi kita dapatkan sebagai variabel bebas karena kita tentukan masing-masing dengan rentang tertentu, misalnya 0,5 ppm, 1 ppm, 2 ppm, dan seterusnya. Kemudian kita amatin absorbansinya melalui alat. Biasa alat yang digunakan dalam penetapan kadar, spektrofotometri atau HPLC, High Pressure Liquid Chromatography, atau UFLC, Ultra Fast Liquid Chromatography. Nah, kemudian yang kedua, kumulatif obat terlarut dihubungkan dengan waktu. Nah, ini biasa digunakan analisis regresi untuk menentukan laju pelepasan obat. Nah, waktunya sebagai variabel bebas. Kumulatif obat terlarut ini yang kita amatin, yang kita detek, yang kita prediksi. Nah, itu sebagai variabel terikat. Nah, kumulatif obat terlarut dengan waktu dihubungkan dengan waktu juga bisa digunakan untuk analisis pengembangan produk sustain release. Nah, waktu tetap dijadikan sebagai variabel bebasnya, kumulatif obat sebagai variabel terikat. Nah, gitu juga logaritma kumulatif obat yang tersisa dihubungkan dengan waktu, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ini merupakan analisis untuk mendeteksi kinetika pelepasan obat dalam pengembangan produk-produk, apakah dalam bentuk tablet, kapsul, supositoria dengan pelepasan terkendali, pelepasan diperpanjang. Nah, hubungan-hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat, konsentrasi dengan absorbansi, waktu dengan kadar obat yang terlarut ataupun yang tersisa, itu kita nyatakan dalam satu persamaan yang kita sebut dengan persamaan regresi.
Persamaan regresi dinotasikan dengan Y sama dengan BX ditambah dengan A. Y-nya sebagai variabel terikatnya atau dependen, X-nya sebagai variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, kemudian A-nya sebagai konstanta. Nah, berikut B-nya arah korelasi, arah hubungan dari variabel bebas, konsentrasi misalnya, dengan variabel terikat. Nah, di sini kita dapatkan berarti absorbansi, atau variabel bebasnya waktu, variabel terikatnya kita dapatkan kadar obat yang tersisa, kadar obat yang terlarut, atau logaritma kumulatif obat yang tersisa, kumulatif obat yang terlarut. Nah, untuk analisis dari pengembangan produk seperti tablet ataupun yang lain. Nah, kemudian untuk apa kita lakukan analisis regresi? Analisis regresi kita gunakan untuk menyelidiki hubungan, itu yang pertama tadi. Yang kedua, untuk mengestimasi, memprediksi apakah variabel bebas akan mengalami perubahan berdasarkan variabel, apakah variabel terikat Y mengalami perubahan kalau nanti kita hubungkan dengan variabel bebas X. Kita hubungkan dengan konsentrasi atau kadar atau waktu kalau nanti dalam pengembangan produk. Nah, itu kira-kira yang perlu kita cermatin, yang perlu kita pahamin penggunaan analisis regresi dalam bidang farmasi atau bidang-bidang farmasi komunitas dalam pelayanan. Oke. Nah, gimana cara kita membuat persamaan regresi Y sama dengan BX ditambah dengan A? Nah, langkah-langkah cara pembuatan persamaan regresi, yang pertama kita buat tabel. Nah, tabel tersebut berisikan data-data ulangan. Nah, ini kita urutkan untuk ulangannya, berapa kali ulangan, kemudian kita buat variabel X-nya. Nah, ini kita detek. Ya, kita tuliskan berapa yang kita amatin rentangnya. Kalau dia konsentrasi, tuliskan konsentrasi yang kita detek. Kemudian Y-nya untuk absorbansi dalam penetapan kadar. Nah, kemudian X-nya sebagai waktu, Y-nya, nah ini nanti kita detek kadar obat yang tersisa, kadar obat yang terlarut saat disolusi dalam pengembangan produk. Nah, kemudian X dan Y-nya kita kalikan. Nah, berikut X-nya kita kuadratkan, kita dapatkan X kuadrat. Dan yang berikutnya, nah ini untuk mengkuadratkan Y. Variabel terikatnya kita kuadratkan, kita detek dan kita catat di sini. Kemudian kita cari jumlahnya masing-masing. Jumlah si X, jumlah Y, jumlah XY, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat, dan yang terakhir jumlah X dikuadratkan. Nah, ini kalau nanti kita mau membuat persamaan regresi. Oke. Nah, untuk mencari B-nya tinggal substitusikan data-data. Yang pertama N, jumlah ulangan. Jumlah ulangannya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu masukkan kemari. Atau 5 kali, masukkan, substitusikan. Berikut harga X kali Y, sigmanya. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan B. Nah, kemudian dikurang dengan sigma X. Sigma X itu yang ini, artinya X dijumlahkan. Nah, ini kita substitusikan. Dan berikut sigma Y dikalikan. Ini sigma Y-nya di sini, hasil penjumlahan Y kita kalikan dengan sigma X. Dibagi dengan N, ulangannya tadi. N-nya dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Nah, ini kita dapatkan sebagai jumlah dari X yang dikuadratkan, variabel bebas yang kita kuadratkan. Nah, dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Nah, ini sigma X setelah kita jumlahkan, kita kuadratkan, kita jadikan sebagai penyebut, ya, pengurang dari penyebut.
Nah, itu kalau kita mau mencari harga B atau arah korelasinya. Kemudian kita mencari A, konstantanya. Konstantanya sebesar sigma Y. Sigma Y hasil penjumlahan dari Y dikurang dengan B hasil dari B. Nah, ini nanti kita substitusikan ke A, dikali dengan sigma X. Nah, ini sigma X nya dibagi dengan N jumlah ulangan. Itu kalau kita menentukan harga A. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat contohnya. Contoh mencari persamaan regresi. Ini kita dapatkan data konsentrasi dari tartrazin yang diinjeksikan ke dalam alat yang namanya UFLC, Ultra Fast Liquid Chromatography. Nah, yang kita detek di sini adalah pertama konsentrasi, itu kita variasikan dengan konsentrasi tertentu, dan kemudian kita amatin luas area di bawah kurva untuk tartrazin yang dihasilkan dari alat UFLC. Nah, alat UFLC ini akan menghasilkan satu peak dan luas areanya itu dihitung secara otomatis melalui alat. Nah, ini yang kita detek dan kita catat, kita amatin, kita hubungkan dengan konsentrasi untuk menentukan kurva kalibrasi, untuk menentukan kurva regresi atau garis regresi. Nah, konsentrasi kita amatin, kemudian luas areanya kita amatin. Nah, coba kita hitung cara manual, ya, langkah-langkahnya. Yang pertama tadi kita susun tabelnya, tabel untuk penentuan kurva kalibrasi. Yang pertama X dan Y nya, kemudian hasil perkalian X dan Y, kemudian X kuadrat. Nah, itu yang kita butuhkan untuk pembuatan persamaan regresi atau garis regresi kurva kalibrasi. Nah, kemudian kita jumlahkan masing-masing. Setelah kita jumlahkan masing-masing, salah satunya kita dapatkan adalah jumlahnya dikuadratkan, yaitu si X. Nah, di sini kita jumlahkan. Oke, coba kita lihat, masukkan datanya. Data si X kita substitusikan ke dalam tabel. Begitu juga data si Y yang hasil kita peroleh dari pengamatan, ya, dari alat. Kemudian X dan Y nya kita jumlahkan. Nah, si X dijumlahkan dari mulai 0,501 sampai 14,028. Begitu juga untuk si Y 5,99068 sampai dengan 1,79,72931. Nah, itu kita jumlahkan. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya untuk melakukan penjumlahan dan untuk melakukan kuadrat dari si X. Nah, ini si X yang sudah dijumlahkan kita kuadratkan. Baru kita lanjutkan untuk membuat perkalian antara si X dan si Y, variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penetapan kadar penentuan kurva kalibrasi, si X nya itu kita dapatkan konsentrasi kalikan dengan hasil pengamatan luas area di bawah kurva atau absorbansi kalau kita gunakan untuk alatnya spektrofotometri. Nah, berikut kita cari X kuadratnya masing-masing, artinya kita dapatkan si X masing-masing dikuadratkan, 0,501 dikuadratkan, begitu juga 1,002 dan seterusnya kita kuadratkan. Nah, kita masukkan ke dalam tabel, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah ini baru kita substitusikan harga-harganya ini ke dalam persamaan untuk mencari si A dan si B. Oke, sekarang kita menentukan harga B dan harga A untuk membuat persamaan regresi. Nah, ini kita dapatkan data yang sudah kita hitung tadi, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan B. N itu menunjukkan jumlah data yang kita gunakan. Dalam hal ini variasi konsentrasi dari yang pertama sampai ke 9, berarti N nya 9. Kemudian sigma XY, nah ini kita dapatkan XY
Sigmanya artinya jumlah. Ini jumlahnya, tinggal kita substitusikan ke dalam. Kemudian dikurang dengan sigma X kali Y. Nah, sigma X-nya ini X, sigmanya itu di bawah ini sebesar 46,593. Sigma Y-nya ini Y sebesar 589,21246. Kita substitusikan ke dalam, sigma X dan Y nya kita kalikan, kemudian dibagi N. N nya itu tadi ulangannya atau variasi konsentrasinya, dalam hal ini konsentrasi dari mulai 0,501 sampai 14,0828, jumlahnya berarti ada 9. Kita substitusikan, kemudian dikali dengan sigma X kuadrat. X dikuadratkan, ini X dikuadratkan, sigmanya ini sebesar 401,85260 dikurang dengan sigma X dikuadratkan. Ini kita dapatkan X, sigmanya itu sebesar 46,593. Kita kuadratkan, kita hasilkan, ini hasilnya 217098. Kita masukkan sebagai penyebut dan sebagai pengurang dari hasil perkalian sebelumnya tadi, dan hasilnya kita dapatkan B sebesar 12,8543. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan A atau konstanta. A nya itu sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Sigma Y ini Y, sigmanya ini 589,21246. Kita substitusikan, ini dia, dan B nya tinggal kita ambil dari hasil perhitungan sebelumnya tadi, si B masukkan ke dalam, dikalikan dengan sigma X, ini X nya, sigmanya ini 46,593. Kita substitusikan, dibagi dengan N ulangan tadi, dan hasilnya sebesar minus 1,07891. Nah, setelah kita dapatkan harga B dan harga A, maka bisa kita susun persamaan regresinya. Persamaan regresinya sebesar Y sama dengan 12,85435. Nah, itu kita dapatkan adalah dari si B. Kemudian dikurang 1,07891, itu kita dapatkan untuk si A. Karena hasilnya minus, jadi kita kurang. Kalau hasilnya positif, berarti kita tambah. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oke, sekarang kita lakukan untuk penentuan persamaan regresi menggunakan memaksimalkan fungsi Excel di laptop atau komputer kita. Nah, yang pertama ini data konsentrasi dari tartrajin yang sudah kita tampilkan secara manual tadi. Kita aktifkan untuk tabelnya. Nah, ini kita aktifkan, kemudian kita blok seperti ini sampai ke bawah, tapi kita harus tahu mana sebagai konsentrasi. Nah, di sini konsentrasi dari zat yang kita gunakan. Kemudian ini adalah data luas area di bawah kurva yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaktifkan fungsi insert. Nah, ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan fungsi insertnya. Nah, ini insert. Kemudian kita cari untuk fungsi pembuatan tabel atau grafik. Nah, ini kita aktifkan ya. Kita aktifkan ini, klik kiri seperti ini. Karena kita mau menentukan kurva kalibrasi, maka kita pilih untuk garis yang linear. Nah, ini kita klik, kemudian kita lanjutkan untuk
mengokekan. Nah, ini kita okekan. Oke. Nah, ini kita dapatkan grafiknya. Setelah kita dapatkan grafiknya, baru kita lakukan untuk penentuan persamaan regresi. Nah, gimana cara menentukan persamaan regresinya? Caranya, garis regresi yang kita dapatkan ini kita aktifkan seperti ini. Saya ulangin. Nah, ini kita klik kiri tepat di batang garis. Setelah aktif, baru kita klik kanan kursor dari mouse kita, ya, kursornya kita klik kanan. Nah, seperti ini dapat tampilannya. Kemudian kita ke bawah untuk ambil trend line-nya. Ini kita klik, ya, kita aktifkan. Nah, kita dapatkan data ke bawah ini. Kita mau pilih bentuk grafiknya eksponensial, terserah, akan berubah seperti ini. Nah, mau kita ambil logaritma silakan, tapi kita di sini butuhnya adalah membuat persamaan regresi, maka kita klik, kita aktifkan di bagian linear. Nah, kembali lagi seperti awal. Nah, setelah kita aktifkan yang linear, kita turun ke bawah kursor, kemudian masuk di bagian display, penampilan. Yang mau kita tampilkan adalah persamaan regresi. Kita klik ini. Nah, sekarang kita sudah dapatkan di sini tampil otomatis untuk persamaan regresi. Kita geser. Kita ingin memperbesar tulisan, ya, bisa kita lakukan dengan mengaktifkan grafik ini seperti ini. Kita aktifkan, kemudian tinggal dipilih di menu home. Nah, itu kita ambil untuk tulisan, mau Times Roman silakan. Nah, kita cari Times Roman, ini Times Roman, dan kita perbesar fontnya, ya, gitu. Kita perbesar, mau dipilih berapa, maka nanti akan tampil tulisannya makin besar seperti ini. Nah, tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, saya kira sudah cukup 14 fontnya. Ini sudah besar, sudah nampak. Oke, nah itu kira-kira kalau kita gunakan kita maksimalkan fungsi Excel di laptop kita atau di komputer kita. Oke, nah kembali lagi ke materi selanjutnya. Ini kita menentukan penentuan koefisien korelasi atau perhitungan koefisien korelasi. Analisis korelasi merupakan metode analisis data yang mengukur tingkat hubungan, derajat hubungan antara dua variabel atau lebih, dari variabel random, variabel bebas, ya, dengan variabel terikat melalui sebuah bilangan yang kita sebut dengan koefisien korelasi, dinyatakan dengan R. Dan kalau kita kuadratkan, kita sebut dengan koefisien determinasi. Nah, itu kalau nanti kita menentukan koefisien korelasinya. Gimana caranya? Kita gunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, dan kita akarkan. Itulah harga R-nya, koefisien korelasi. Nah, kalau kita mencari koefisien determinasi, tinggal kita kuadratkan. Apa artinya masing-masing? Nah, kalau nanti kita dapatkan koefisien korelasi adalah mencari hubungan, koefisien determinasi ini menunjukkan proporsi dari variasi variabel yang dijelaskan dengan model persamaan regresi. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan koefisien determinasinya. Oke, koefisien determinasi
Koefisien korelasi misalnya sebesar 0,956, maka koefisien determinasinya tinggal kita kuadratkan dan kita dapatkan sebesar 0,914. Itu setelah kita kuadratkan. Artinya konsentrasi berpengaruh sebesar 91,4% terhadap absorbansi, terhadap luas area di bawah kurva untuk alat UFLC atau HPLC. Nah, ini kalau nanti kita hubungkan dengan penetapan kadar. Bagaimana cara kita atau bagaimana langkah-langkahnya dalam penentuan koefisien korelasi? Langkah-langkah penentuan koefisien korelasi sama halnya penentuan persamaan regresi, hanya bertambah sedikit, yaitu mencari kuadrat dari Y-nya, kuadrat dari variabel terikatnya. Nah, dalam hal penentuan kadar, tentunya ini adalah absorbansi atau luas area di bawah kurva. Dalam analisis pengembangan produk obat, nah tentunya di sini adalah kadar obat yang terlarut atau yang tersisa. Nah, itu kalau nanti untuk penentuan koefisien korelasinya. Nah, tabel ini kita buat, kemudian kita isikan data-datanya ke dalam. Nah, kembali lagi untuk data tadi yang kita dapatkan di awal, yaitu data konsentrasi dari tartrazin, ya, yang sudah kita variasikan dari mulai 0,5 sampai dengan 14 ppm. Kemudian data luas area di bawah kurva. Nah, dari mulai konsentrasi 0,5, luas areanya 5,99068 sampai yang terakhir yaitu sebesar 179,72931. Nah, langkah-langkah ini yang harus kita jalankan, yang harus kita ikutin untuk menentukan koefisien korelasi dari kurva kalibrasi dalam penentuan kadar obat. Yang berikutnya kita jumlahkan X dan Y-nya. Selanjutnya kita kuadratkan untuk si X, sigma jumlah X-nya. Nah, ini sebesar 46,593 dikuadratkan, kita dapatkan sebesar 2170,908. Begitu juga si Y, setelah kita jumlahkan, kita kuadratkan, dapatnya 347171,32302. Nah, baru kita mencari untuk hasil perkalian variabel X dan Y dalam hal penentuan kadar obat, konsentrasi dengan luas area atau absorbansi. Dalam analisis pengembangan produk atau disolusi, nah tentunya di sini adalah waktu untuk variabel bebasnya atau X, dan variabel terikatnya adalah kadar obat yang terdisolusi, kadar obat yang tersisa saat disolusi. Oke, nah kita lanjut, tinggal kita masukkan datanya. Nah, ini hasil perkalian dari 0,501 dengan 5,99068, dapatnya 3,00133. Begitu juga yang terakhir, kita kaliin. Kemudian kita kuadratkan si X, konsentrasinya dalam hal ini konsentrasi dikuadratkan, kita dapatkan datanya sebesar masing-masing. Untuk 0,501 dapatnya 0,25100 dan seterusnya. Begitu juga untuk variabel terikat. Nah, dalam hal ini adalah luas area untuk penentuan kadar tartrazin dalam sediaan bahan pangan. 5,99068 dikuadratkan dapat 35,8825 dan seterusnya. Nah, kemudian kita jumlahkan hasil dari perkalian tadi, sigma XY, jumlah dari X kali Y, sigma X kuadrat, ya, jumlah dari X kuadrat, sigma Y kuadrat, jumlah dari Y setelah dikuadratkan. Baru bisa kita menggunakan data ini. Oke, sekarang kita hitung koefisien korelasi.
ya. Nah, koefisien korelasi atau R, nah ini sebesar N dikali sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, kemudian sigma Y kuadrat dikali dengan N dikurang sigma Y kuadrat. Nah, hasilnya ini nanti kita kalikan dengan sebelumnya ini, baru kita akarkan, kita dapatkan harga R. Oke, untuk menghitungnya kita kembali tampilkan data-data sebelumnya, data yang sudah kita hitung dari awal. Kita tinggal substitusikan hasil perhitungannya. N itu adalah variasi konsentrasi, ada 9, berarti N nya 9. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita substitusikan sigma Y nya, ini kita dapatkan sigma Y, ini hasil jumlahnya. Nah, kita masukkan ke dalam sigma X dikali dengan sigma Y. X, Y, sigmanya masing-masing ini di bawah, kita dapatkan 46,593 dan 589,21246 kita masukkan. Itu juga untuk yang di penyebut, N nya 9, sigma X kuadratnya. Nah, ini sigma untuk X kuadrat di bawah, ini X kuadrat, sigmanya di bawah, kita masukkan ke dalam. Sigma X yang dikuadratkan, ini X yang dikuadratkan, ini sigmanya, masukkan ke dalam, substitusikan. N kembali lagi 9 tadi, sigma Y kuadrat, ini Y kuadrat, sigmanya ini kita dapatkan sebesar 651,80125, substitusikan. Sigma Y kuadrat, nah Y yang dijumlahkan kemudian dikuadratkan, ini hasilnya 347171,32302, kita substitusikan. Nah, baru kita hitung menggunakan alat kalkulator atau alat hitung yang lain. Nah, ini kita dapatkan harga R-nya 0,9994 desimal di belakang koma. Kemudian kalau kita kuadratkan, kita dapatkan koefisien determinasi sebesar 0,9998. Nah, setelah kita dapatkan harga R, kita kuadratkan, itu menunjukkan koefisien determinasi, artinya 99,98% berhubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini variabel bebasnya adalah konsentrasi, variabel terikatnya adalah luas area di bawah kurva. Nah, kalau nanti untuk disolusi, maka untuk variabel bebasnya adalah waktu, variabel terikatnya adalah konsentrasi atau kadar obat yang terlarut saat disolusi. Untuk pengembangan produk, nah tentunya sama dengan disolusi. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungan berikutnya dengan cara memaksimalkan fungsi Excel. Nah, ini supaya nanti lebih mudah, tidak lagi susah untuk menghitung koefisien korelasinya. Oke, kita lanjutkan perhitungannya menggunakan Excel. Oke, tadi sudah kita dapatkan tampilan grafik dari Excel yang kita dapatkan persamaan regresinya setelah kita hitung di awal tadi. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan untuk menentukan koefisien korelasi. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi persamaan regresi ini tinggal kita aktifkan kembali, kita klik ya, aktif. Kemudian seperti ini, saya ulangin ya. Oke, nah setelah aktif seperti ini, kemudian kita klik untuk kursor kita sebelah kanan. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, kemudian turun ke bawah untuk mengambil trend line-nya ya, format trend line-nya.
Nah, kita klik, maka akan kita dapatkan tampilan untuk memilih menu jenis grafik, tapi tadi sudah kita lewatin, sudah kita lakukan. Nah, sekarang kursor kita turun ke bawah untuk memilih display persamaan, display koefisien korelasinya. Tampilan koefisien korelasinya kita klik, akan kita dapatkan di sini di grafik tampil secara otomatis koefisien korelasi beserta persamaan regresinya. Nah, jadi sangat mudah kalau nanti kita gunakan fungsi dari Excel yang ada di laptop kita atau yang ada di komputer kita. Nah, itu kira-kira cara menghitung, cara menentukan koefisien korelasi menggunakan Excel. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Oke, yang berikutnya kita lakukan interpretasi koefisien korelasi. Nah, kita ingin menerjemahkan arti dari koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi bervariasi dari -1 sampai dengan +1. -1 artinya kita dapatkan bahwa koefisien korelasi berhubungan, tapi berhubungan yang bersifat negatif. Kalau variabel bebas kita naikkan, maka variabel terikatnya akan mengalami penurunan, atau sebaliknya, artinya bertolak belakang. Ya. Kemudian kalau dia positif, artinya berhubungan positif, atau kita dapatkan variabel bebasnya dinaikkan konsentrasinya, maka absorbansinya akan meningkat. Nah, itu kalau nanti nilainya positif. Nah, gitu juga dalam analisis pelepasan obat hasil disolusi. Nah, kita dapatkan grafiknya ini umumnya selalu positif. Artinya kalau kita dapatkan waktunya makin lama, maka obatnya semakin bertambah yang terlarut. Nah, kalau sebaliknya kita ingin menentukan sisa obat yang tidak larut. Nah, ini kita dapatkan, maka nanti koefisien korelasinya sebaliknya negatif. Oke, nah itu kira-kira untuk nilainya secara umum. Nah, coba kita lihat satu persatu. Jika R-nya 0 atau mendekati 0, menunjukkan bahwa kedua variabel tidak terdapat hubungan. Ini kalau nanti kita dapatkan harga R-nya 0. Jadi tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, jika R-nya positif 1 atau mendekati 1, menunjukkan bahwa kedua variabel terdapat hubungan positif dan sempurna. Nah, ini artinya kita dapatkan hubungannya sangat kuat, saling berhubungan atau saling mendukung. Nah, itu kalau nanti dalam hal pelayanan obat. Pelayanannya semakin baik, maka penjualannya semakin baik. Tapi kalau nanti pelayanan buruk, juga penjualannya semakin buruk. Nah, ini kalau nanti koefisien korelasinya kita dapatkan positif. Oke, nah berikutnya kita dapatkan untuk koefisien korelasi yang negatif. Nah, atau mendekati negatif 1. Menunjukkan bahwa kedua variabel terdapat hubungan negatif dan sempurna, artinya hubungannya sangat kuat dan negatif. Nah, misalnya kita dapatkan untuk diet dari karbohidrat semakin kuat, maka penyakit diabetesnya semakin menurun. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk koefisien korelasinya negatif. Atau dalam sediaan obat, pelepasan obat, jumlah obat yang tidak larut dibandingkan waktu yang semakin lama, maka jumlah obat yang tidak larut semakin kecil. Artinya berbanding terbalik, koefisien korelasinya menjadi negatif. Oke, nah itu kira-kira dalam sediaan dan analisis obat. Nah, secara umum, nah kita lihat untuk garis besar yang lebih rinci, interpretasi dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi menunjukkan tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dapat diinterpretasikan sesuai dengan koefisien korelasi yang diperoleh.
Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Jika kita dapatkan koefisien korelasi berada di sekitar 0 sampai dengan 0,119, maka tingkat hubungannya sangat rendah, sangat kecil. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan koefisien korelasinya berada di antara 0 sampai dengan 0,119. Kalau nanti koefisien korelasinya berada pada interval 0,2 sampai 0,399, tingkat hubungannya juga kita dapatkan masih rendah. Nah, berikut yang ketiga, koefisien korelasi berada di antara 0,4 sampai 0,599, koefisien korelasinya atau tingkat hubungannya sedang. Dan yang keempat, koefisien korelasinya 0,6 sampai 0,799, korelasinya atau hubungannya sangat kuat. Nah, ini biasa digunakan untuk evaluasi hubungan di penelitian sosial. Nah, kalau untuk di penelitian eksperimental seperti di farmasi, nah ini biasa digunakan di atas 0,8. Sedapat mungkin kita gunakan koefisien korelasi yang di atas 0,95. Nah, berarti berada di antara 0,8 sampai 1. Baru kita dapatkan sangat kuat. Karena kita ingin menghindari resiko yang terjadi jika hubungannya sangat lemah atau kuat. Jadi kita harus memilih yang sangat kuat kalau untuk di analisis farmasi, karena ini berhubungan dengan nyawa manusia. Oke. Nah, coba kita lihat analisis regresi dalam penerapannya pelepasan obat. Dalam pelepasan obat, saat disolusi untuk pengembangan obat atau evaluasi rutin dan sediaan konvensional, nah ini biasa dilakukan. Dalam pengembangan, nah selalu dicari adalah model pelepasan obatnya. Yang pertama kita dapatkan model pelepasan obat ordenol. Nah, kalau dinyatakan obat mengikuti pelepasan ordenol, inilah obat yang ideal dalam pelepasan dalam rangka mencapai aksi farmakologi yang berkepanjangan atau berkesinambungan, sustain release, ya. Nah, prolong release dan lain-lain istilah dalam obat yang masa kerjanya diperpanjang dari faktor formulasi. Oke. Nah, kita dapatkan obat didisolusi dari bentuk sediaan dan melepaskan obat secara perlahan sesuai dengan persamaan berikut. Q-T sama dengan Q0 ditambah K0 kali T. Q-nya adalah jumlah obat dalam waktu tertentu. Q0 jumlah obat awal dalam larutan sebelum disolusi. Nah, kemudian K0-nya itu adalah konstanta, T-nya adalah waktu. Nah, kalau kita ingin menentukan ordenol, maka nanti kita dapatkan plot antara waktu dengan persen kumulatif obat yang terlarut harus mengikuti ordenol, berarti koefisien korelasinya harus baik dan garisnya linear. R-nya ya minimal kita dapatkan 0,95. Nah, ini kita dapatkan koefisien korelasinya sebesar 0,98 untuk ordenol. Oke, nah ini bisa dilihat di Jurnal Ilmiah Momentum tahun 2015 yang saya tulis sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, model pelepasan obat orde 1. Nah, ini kita dapatkan bahwa Wigner mengasumsikan luas permukaan terpapar dari tablet menurun secara eksponensial selama proses disolusi. Nah, pelepasan orde 1 ini sebagian besar untuk sediaan obat lepas lambat, sustain release, ya, lepas lambat atau sustain release, prolong release, dan sejenisnya.
dapat dijelaskan dengan menggunakan kinetika orde 1 yang memenuhi persamaan logaritma konsentrasi zat yang dilepas pada waktu tertentu sama dengan logaritma konsentrasi zat yang tersisa ditambah konstanta per 2,303 dikali dengan T. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan obat yang mengikuti orde 1. Jadi nanti yang kita plotkan dari persamaan regresinya adalah logaritma fraksi obat terhadap waktu akan linear jika pelepasan obat mengikuti pelepasan orde 1. Kalau tidak linear atau koefisien korelasinya tidak baik, maka kita dapatkan orde pelepasannya tidak mengikuti pelepasan orde 1. Oke, nah ini kita dapatkan untuk plot dari persen logaritma kumulatif obat terhadap waktu. Jadi yang kita plotkan adalah logaritma persen kumulatif obat tersisa dibagi per waktu. Nah, untuk obat-obat pelepasan jangka panjang prolong rilis atau diperlambat, nah ini kita dapatkan zat yang tersisa, sehingga kita dapatkan nanti koefisien korelasinya negatif atau kita dapatkan garisnya miring ke kanan. Nah, tidak lagi arahnya ke atas kanan. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk koefisien korelasi dari zat yang kita dapatkan untuk pelepasan orde 1 yang sudah kita analisis pakai regresi. Arahnya ditunjukkan negatif itu dari koefisien korelasinya, dari koefisien persamaan regresinya, yaitu minus 0,152. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan arah regresinya. Koefisien korelasinya sebesar 0,995 sudah cukup baik dan sudah bisa dinyatakan bahwa pelepasan obatnya mengikuti orde 1 ya, mengikuti orde 1. Oke. Nah, yang berikutnya kita dapatkan untuk model pelepasan Higuchi. Kinetika pelepasan obat yang diselidiki oleh T. Higuchi sering disebut dengan orde Higuchi, yang dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan K2 dikali akar dari waktu. Nah, itu kita dapatkan untuk konsentrasi obat yang kita dapatkan saat disolusi. K2 sebagai konstanta laju pelepasan obat. Kemudian kita dapatkan untuk plotnya adalah plot fraksi obat yang dilepaskan terhadap akar waktu akan linear jika pelepasan mengikuti persamaan Higuchi. Nah, mekanismenya mekanisme difusi untuk pelepasan obatnya, tapi untuk kinetikanya mengikuti orde Higuchi, disebut dengan orde Higuchi. Oke, saat kita membuat persamaan regresi, yang kita plot adalah dari logaritma persen kumulatif obat yang tersisa dengan akar waktu. Nah, ini kita dapatkan garisnya akan linear dan mengarah ke atas, ditandai dengan koefisien persamaan regresinya positif. Nah, di sini kita dapatkan koefisien korelasinya 0,995, juga sudah cukup baik dan sudah bisa dinyatakan bahwa pelepasan obatnya mengikuti orde Higuchi. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Model pelepasan Higson-Coulomb. Nah, ini kita dapatkan untuk pelepasan obat dinyatakan berdasarkan luas permukaan partikel akan sebanding dengan akar kubik volume yang dinyatakan dengan persamaan Q0 pangkat 3 pangkat sepertiga dikurang QT pangkat sepertiga sama dengan KS kali dengan T, di mana kita dapatkan Q0-nya adalah jumlah obat dalam bentuk sediaan informasi
yang masih utuh. QT-nya adalah jumlah sisa obat pada waktu tertentu saat disolusi. Konstanta hubungan volume permukaan dari tabletnya atau dari sediaan. Nah, itu untuk KS. Nah, untuk membuktikan bahwa obatnya mengikuti pelepasan Hickson, maka yang kita plot adalah akar pangkat 3 fraksi obat yang tersisa dengan waktu akan linear kalau nanti mengikuti persamaan Hickson yang dinyatakan bahwa obatnya mengikuti orbit Hickson. Nah, kemudian yang berikutnya kita lakukan untuk plotnya. Nah, ini plotnya adalah log akar dari akar pangkat 3 dari persen obat tersisa dengan waktu. Kita dapatkan garisnya linear, ya, arahnya ke bawah, ditandai dari koefisien persamaan regresinya minus 0,226. Nah, itu arahnya artinya ke bawah kanan. Dan koefisien korelasinya kita dapatkan 0,990. Nah, ini dinyatakan bahwa obatnya juga sudah memenuhi syarat, dinyatakan mengikuti orde Hickson. Nah, seperti tadi bahwa untuk interpretasi dari koefisien korelasi kalau sudah didapatkan 0,8 sudah sangat kuat. Artinya di sini bahwa hubungan waktu dengan akar pangkat 3 persen obat yang tersisa sudah cukup kuat dan memenuhi syarat, dinyatakan pelepasan obatnya mengikuti Hickson-Crowell. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan untuk model pelepasan obat yang berikutnya yaitu Koch-Meyer-Pipes. Nah, ini kita dapatkan bahwa hubungan pelepasan obat dari sistem polimer matrik yang digunakan, ya, sistem polimer matrik yang digunakan pada saat pembuatan sediaan obat, polimer-polimer yang digunakan apakah dia kita dapatkan dari kitosan, Eddy-Wahlgit, atau yang lain, HPMC, ya, dikombinasi dengan yang lain, alginat. Nah, dengan persamaan yang memenuhi persamaan berikut, bahwa konsentrasi yang kita dapatkan dilepaskan dari matrik obat pada waktu tertentu dibagi dengan konsentrasi obat yang awam sama dengan konstanta dikali dengan T pangkat N. Nah, di mana kita dapatkan QT per kinol adalah fraksi obat yang dilepaskan pada waktu tertentu. K adalah konstanta kinetika pelepasan obat. N-nya adalah eksponen difusi yang menunjukkan mekanisme transportasi, mekanisme pelepasan obat, mekanisme kelarutan obat dari proses disolusi. Nah, ini kita dapatkan dengan interpretasi masing-masing. Jika kita dapatkan harga N-nya lebih kecil daripada 0,5, maka pelepasan obatnya pelepasan difusi melalui matrik, melalui bahan baku pengikat atau sebagai selaput film yang kita gunakan. Nah, kemudian kalau kita dapatkan harga N-nya berada di antara 0,5 sampai dengan 1, pelepasan obatnya non-fiction, artinya pelepasan obatnya mengikuti mekanisme difusi dan erosi. Nah, jika mutlak didapatkan sebesar 1, maka pelepasan obatnya pelepasan ordinal. Ini kalau mengikuti model Koch-Meyer-Pipes. Oke. Nah, untuk membuat plotnya, maka data dari pelepasan obat diplot sebagai logaritma persen kumulatif pelepasan obat terhadap waktu, seperti grafik berikut. Nah, ini kita dapatkan grafik pelepasan obat, ya, menurut si Koch-Meyer-Pipes.
Ya, yang kita plotkan adalah logaritma persen kumulatif obat dengan logaritma waktu. Jika didapatkan linear, maka mengikuti pelepasan obat model Korsi-Meyer-Pipes. Nah, kita dapatkan ini arahnya ke atas, ya, ditandai dari koefisien persamaan regresinya positif, dan kita dapatkan koefisien korelasinya cukup kuat karena sudah berada di antara 0,8 sampai dan 1. Tapi sebaiknya sekali lagi bahwa penelitian-penelitian di farmasi untuk bidang-bidang pengembangan yang berhubungan dengan nyawa manusia ini selalu diusahakan di atas 0,95. Dan untuk penetapan kadar ini biasa diusahakan dilakukan sebaik mungkin dan harga koefisien korelasi berada di atas 0,99. Nah, itu kalau nanti untuk penetapan kadar. Oke, nah sekarang kita coba untuk menganalisis regresi pelepasan obat, ya. Menganalisis pelepasan obat menggunakan persamaan regresi. Nah, ini kita dapatkan ada 3 formula sediaan obat yang mengandung teofilin. Hasil penelitian untuk pelepasan terkendali, sediaan pelepasan terkendali, sediaan yang pelepasannya diperlambat. Nah, cara menganalisisnya seperti yang awal tadi dalam hal menentukan koefisien korelasinya. Nah, yang pertama kita blok dulu badan dari tabel. Nah, ini kita blok dari mulai waktu, kemudian kita blok ke bawah. Selanjutnya kita arahkan bloknya ke kanan dan kita pilih insert tabel. Kita aktifkan insert tabel seperti ini. Kemudian kita pilih untuk jenis grafiknya. Nah, ini kita klik di bagian pemilihan jenis grafik. Nah, kita dapatkan grafiknya masing-masing. Tinggal memilih mana yang sesuai. Karena kita mau menggunakan persamaan regresi, sebaiknya kita pilih yang line. Nah, ini ya, kita pilih yang line, kita klik yang line, kemudian kita oke kan. Setelah kita oke kan, baru kita aktifkan menu-menu yang dibutuhkan saat kita mau memilih analisis regresinya. Pertama, coba kita usahakan ini monitornya atau gambarnya kita perbesar dulu supaya gampang, dan kemudian tulisan-tulisannya supaya gampang dibaca itu nanti kita ambil di menu bagian fontnya, kita ambil di home, aktifkan font dan jenis tulisan kita aktifkan, misalnya Times Roman. Fontnya kita ambil yang lebih besar supaya nanti tulisannya nampak, tampilannya lebih jelas. Nah, kita pilih untuk font yang 12. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan untuk garis pelepasan obatnya, kita klik seperti ini. Dan kita lanjutkan untuk klik kanan kursor kita, aktif seperti ini dan ambil trend line. Kemudian kita menuju ke bagian pemilihan grafik. Mau pemilihan grafik eksponensial silakan, sehingga kita dapatkan grafik seperti ini. Tapi kebutuhan kita adalah untuk menganalisis regresi. Maka kita pilih bagian line, grafik jenisnya line. Nah, ini kita dapatkan garisnya, ya, masih samar-samar. Kemudian kita mau memilih koefisien korelasi. Turun ke bawah kursornya, pilih display untuk koefisien korelasi dan persamaan regresi sekaligus. Seperti ini. Oke.
Nah, akan tampil persamaan regresinya. Kita geser ke bagian kiri untuk grafik yang paling atas tadi. Nah, kita dapatkan R-nya 0,8311. Nah, kita lanjutkan untuk grafik yang kedua. Kita aktifkan garisnya seperti ini. Lanjutkan seperti sebelumnya. Klik kanan, ambil trend line, kemudian kita pilih di menu line. Ini ketepatan sudah aktif. Turun ke bawah, aktifkan display untuk persamaan regresi dan koefisien korelasi. Ini kita dapatkan untuk R-nya dan persamaan regresi. Kita geser ke kiri. Nah, R-nya kita dapatkan sebesar 0,8756. Nah, itu untuk harga R-nya. Kemudian kita lanjut untuk grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga, model pelepasan obatnya. Nah, kita aktifkan, kita klik kembali. Nah, kita ambil trendline lagi dan menu menuju ke jenis grafik. Ambil line-nya sudah aktif, linear. Kemudian turun ke bawah kursor. Nah, kita klik menu display persamaan regresi ini dan koefisien korelasi. Nah, ini kita dapatkan muncul. Nah, kita geser ke atas supaya nanti lebih jelas, atau ke bawah. Oke. Nah, ini R-nya sebesar 0,9307. Oke. Nah, gimana supaya nanti kita dapatkan untuk grafiknya ini bisa dianalisis? Tentunya kita tinggal melihat koefisien korelasinya. Ketepatan koefisien korelasinya sudah didapatkan. Kita tinggal bandingkan satu sama lain, mana yang terbaik. Nah, yang terbaik berarti yang R-nya paling besar. Kita dapatkan grafik yang ketiga, yang paling bawah. Nah, ini kita dapatkan grafik yang paling bawah ya, dengan harga R 0,9307. Nah, ketepatan yang kita plot itu adalah konsentrasi obat yang terlarut dengan waktu. Nah, kalau konsentrasi obat yang terlarut dengan waktu, berarti kita mengarah kepada pelepasan obat ordenol. Nah, dengan harga R sebesar 0,99, berarti formula untuk yang ketiga ini kita dapatkan mengikuti ordenol. Sementara yang dua lagi ini masih kita sanksikan. Kita harus menganalisis untuk orde berikutnya dengan cara yang sama, sistem yang sama, hanya plotnya yang berbeda. Ada yang plotnya berdasarkan yang sisa atau logaritma, atau waktunya yang diakarkan. Kita nanti tinggal memilih mana yang harga R-nya yang terbaik. Itulah yang mengikuti orde yang dimaksudkan. Nah, kemudian kalau kita ingin mempercantik atau membuat grafik line-nya lebih jelas, ini kita aktifkan. Kemudian kita pilih di bagian menu grafik. Nah, ini kita aktifkan untuk tulisannya. Klik. Nah, kemudian kita pilih fontnya. Ini diperbesar fontnya. Nah, ini fontnya kita perbesar. Kita naikkan. Di sini ketepatan 1,5 pt. Kita naikkan jadi 3. Nah, setelah kita naikkan jadi 3, nampak lebih jelas, tapi masih terputus-putus. Tinggal diambil display untuk garisnya supaya nggak putus-putus ya, display dari garisnya supaya nggak putus-putus. Nah, ini kita dapatkan display garis. Oke, yang ini.
Nah, itu persamaan regresinya yang kita dapatkan menjadi lebih jelas. Kemudian tinggal mau tampilkan warnanya, silakan diperbaikin warnanya. Nah, ini warnanya bisa dari sini. Ini display untuk warna color, mau warna apa terserah, tinggal dipilih. Ketepatan ini untuk pelepasan obatnya warna abu-abu, kita ambil yang abu-abu. Nah, itu dia. Kemudian untuk persamaan regresi yang kedua, nah ini kita dapatkan untuk yang warna biru muda. Kita klik, kita aktifkan, kemudian kita pilih pada menu ukuran garis, kita perbesar menjadi 3 pt ya. Kemudian kita lanjutkan untuk memilih line yang tidak putus-putus. Nah, ini kita dapatkan untuk line yang lurus tidak putus-putus, itu kita dapatkan hasilnya muncul dengan persamaan garis lurusnya. Oke, yang terakhir ini yang ketiga. Nah, kita aktifkan seperti ini, baru kita lanjut kembali lagi ke ukuran garis, diperbesar ya, kita perbesar, kita naikkan menjadi 3 pt. Nah, ini sudah cukup. Kalau nanti 3 pt sudah cukup besar. Nah, kemudian untuk line-nya kita usahakan tidak putus-putus. Oke, nah ini tampilannya. Kemudian kita mau mempercantik untuk yang lain. Nah, kalau kita ingin merubah dari ukurannya ini supaya tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang, kita klik badan tabel, klik kanan, aktif seperti ini. Kemudian kita pilih format aksis, kita lanjutkan ke display menu yang ada di komputer kita. Kita lanjutkan ke bawah, ambil bagian number. Nah, turun lagi ke bawah. Nah, ini number diganti dengan kategori general, maka akan kita dapatkan tampilannya lebih sederhana, tidak lagi memakai desimal. Gitu juga untuk display yang di sumbu X. Nah, ini bisa kita aktifkan tanpa desimal. Kalau nanti dalam bentuk desimal, ketepatan di sini sudah tidak desimal lagi. Oke, nah itu kalau untuk tampilannya. Kemudian kebutuhan informasi dari tabel. Nah, ini informasi di sumbu X belum ada, itu juga di sumbu Y. Nah, kita tinggal aktifkan dari tabel, kita klik tabelnya. Nah, kita aktifkan. Nah, ini nanti kalau kita aktifkan seperti ini, akan kita dapatkan menu di komputer kita, add chart, artinya apa yang perlu kita tambahkan pada tabel. Nah, ini bagian sumbu X nya horizontal. Nah, akan tertulis axis table. Nah, ini bisa kita ketik atau tinggal kita kopikan dari tulisan yang sudah kita siapkan. Kemudian tinggal masuk kemari. Nah, kita klik kembali, ini kita blok dan tinggal dipastekan seperti ini. Tinggal kita pastekan ya. Ini kita blok dulu, kemudian kita pastekan. Oke, nah itu dia. Itu juga untuk sumbu Y. Nah, kita kembali lagi, aktifkan ini badan tabel. Nah, kemudian kita lihat di sudut kiri, add chart, bagian title, vertikal. Nah, tertulis. Nah, ini tinggal kita ketik atau sudah kita siapkan tulisannya. Nah, tinggal kita copy ya, kita ambil thread, kemudian kita pastekan di bagian sumbu Y. Nah, ini kita blok dulu ya,
kita blok supaya bisa dipastekan. Nah, setelah kita blok baru kita pastekan, akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang lainnya kita bisa edit ya. Informasi yang di bawah ini informasi dari obatnya terlampau banyak, ada yang bisa kita buang, terutama untuk linknya ini tidak kita butuhkan, kita aktifkan seperti ini. Kemudian bagian link untuk masing-masing yang mau kita buang kita klik. Nah, seperti ini, baru kita tinggal delkan aja. Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang A, link dari A juga kita lakukan hal yang sama. Nah, berikut yang terakhir untuk informasi linear dari yang D, kita lanjutkan untuk dibuang. Nah, sekarang tinggal informasi hanya 3, dan memang ketepatan 3, walaupun linknya ada 6, tapi yang pasti linknya itu satu adalah regresi, yang satu adalah model pelepasannya. Nah, untuk titel dari judul grafik ini dalam penulisan terpisah dari grafik, sebaiknya kita buang, tinggal kita del. Oke, seperti itu. Nah, ini kira-kira lengkapnya untuk grafik yang sudah kita dapatkan dengan analisis regresi. Koefisien korelasinya mau kita atur dari mulai yang di atas, kita susun seperti ini, silakan supaya nanti lebih rapi. Nah, ini tadi yang pertama kita letakkan di bagian atas, karena grafiknya kita dapatkan rapat sehingga sulit untuk didekatkan dengan grafik, lebih bagus kita urutkan seperti ini. Dan bisa kita edit, kita berikan notasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tinggal kita klik. Nah, ini tadi yang pertama itu kalau kita klik ini akan aktif di bagian tabel, itu adalah formula C. Jadi nanti ini kita dapatkan yang pertama dari formula C, bisa kita ganti ya, persamaan regresinya menjadi inisial YC. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang ini adalah yang kedua, yang warnanya biru. Kita klik, kita akan dapatkan informasi jenis obat yang kita amatin adalah yang A. Jadi bisa kita berikan inisialnya di sini YA. Oke, nah seperti itu, kita ganti inisialnya dengan YA. Nah, oke. Nah, ini untuk yang A, yang produk A ya. Kemudian yang terakhir berarti tinggal koefisien korelasi dari formula B, kita ganti menjadi formula B YB. Nah, jadi kita sudah dapatkan informasi-informasi yang lebih tepat dengan data-data yang ada sesuai dengan inisialnya dan koefisien korelasinya masing-masing. Nah, kalau kita mengurutkan dari mulai yang A maupun yang B, nggak ada susah, kita tinggal geser-geser aja ya. Ini untuk si C misalnya di atas, si A di bawah, si B di tengah, tinggal kita geserkan. Nah, seperti ini, naikkan ke atas. Oke. Nah, ini yang terakhir yang di bawah, kita tinggal lihat analisis berikutnya. Kalau mau dianalisis dari koefisien korelasi, bahwa koefisien korelasi dari formula B yang terbaik, dan ini yang layak kita nyatakan sebagai orde 0 untuk persamaan ini. Nah, gitulah selanjutnya untuk analisis dari kinetika pelepasan obat. Nah, ini kalau misalnya kita dapatkan beberapa formula yang kita analisis
dengan menggunakan persamaan regresi, atau dilakukan uji lanjut, yaitu uji analisis regresi. Tentunya dengan beberapa formula kita bisa menguji menggunakan uji-uji yang sesuai. Kalau ada 2 formula kita bisa uji dengan uji T. Nah, kalau nanti lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya bisa kita lakukan dengan uji ANOVA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin, apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.